Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Novianti dengan NIM C0D024058 dari kelas G Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26. Dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dan Ibu Sheila Aprilia Murnidayanti, SPN, MA. Baiklah, pembahasan pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang bersumber dari Indonesia, selain yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak dalam negeri seperti badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, BUT, atau penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran kepada WPLN. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan merupakan upaya untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi lintas negara memberikan kontribusi pajak yang adil kepada Indonesia. Selanjutnya, kriteria wajib pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri dapat berupa orang pribadi maupun badan. Untuk individu, status WPLN ditentukan berdasarkan jangka waktu tinggal di Indonesia, yaitu kurang dari 183 hari dalam periode 12 bulan atau tidak adanya niat untuk bertempat tinggal dalam jangka panjang di Indonesia. Pada badan usaha, status WPLN ditetapkan jika badan tersebut tidak didirikan ataupun tidak berkedudukan di Indonesia atau tidak menjalankan kegiatan usaha di Indonesia secara langsung. Kriteria tersebut penting untuk menentukan apakah penghasilan yang diperoleh akan dikenakan PPh pasal 26. Subjek pemotong PPh pasal 26. Subjek yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 26 adalah berbagai pihak yang melakukan pembayaran kepada WPLN. Pihak-pihak tersebut mencakup yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, serta yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan pemotongan dilakukan sesuai ketentuan sebelum pembayaran diterima oleh WPLN agar penerimaan pajak negara tetap terjaga. Objek PPh pasal 26. Objek pajak pada PPh pasal 26 sangat beragam, mencakup seluruh bentuk penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia. Penghasilan tersebut meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah hingga keuntungan dari pembebasan utang. Selain itu, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia seperti saham atau barang bernilai tinggi juga termasuk dalam objek pemotongan PPh pasal 26 selama belum dikenakan pajak bersifat final. Variasi objek ini menunjukkan luasnya cakupan pemajakan bagi WPLN. Tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 ditentukan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B Tax Treaty antara Indonesia dengan negara domisili WPLN. Secara umum, tarif yang berlaku adalah 20% dari jumlah bruto, berlaku untuk sebagian besar jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Sedangkan 5% dari harga jual berlaku untuk penjualan atau pengalihan saham dan harta lainnya di Indonesia. Dalam kondisi tertentu, tarif dapat diterapkan lebih rendah apabila negara domisili WPLN memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia dan WPLN dapat menunjukkan surat keterangan domisili atau SKD. Ketentuan ini dibuat agar pemajakan lebih adil dan tidak menimbulkan pajak berganda. Selanjutnya,
contoh perhitungan. PT ABC yang merupakan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar 120 juta kepada Mr. O yang merupakan wajib pajak di negara Singapura. Mr. O tidak dapat memberikan SKD WPLN sehingga syarat penerapan tax treaty tidak dapat terpenuhi. PT ABC berkewajiban untuk memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari nilai royalti yang dibayarkan kepada Mr. O. Penyelesaian PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali dengan penghasilan bruto. Sama dengan 20% dikali dengan 120 juta. Sama dengan 24 juta. Selanjutnya, penerapan P3B atau Tax Treaty. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B berperan penting dalam penentuan tarif PPh pasal 26. P3B berlaku ketika ada perbedaan ketentuan antara peraturan domestik dan perjanjian internasional yang disepakati Indonesia dengan negara mitra. WPLN harus memenuhi syarat administrasi seperti penyampaian SKD dan membuktikan status sebagai beneficial owner. Dengan penerapan P3B, beban pajak dapat berkurang sehingga mendukung investasi asing dan mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Kesimpulan, PPh pasal 26 merupakan instrumen penting dalam perpajakan internasional di Indonesia, terutama untuk memajaki penghasilan yang diterima WPLN. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis penghasilan dengan tarif yang pada umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, namun bisa lebih rendah jika mengikuti ketentuan P3B. Pemotongan yang tepat dan pemenuhan dokumen seperti SKD sangat diperlukan agar proses perpajakan berjalan baik dan tidak menyulitkan pihak pembayar maupun penerima penghasilan. Pemahaman yang utuh terhadap aturan ini sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.